amalan sederhana, amalan ringan, tetapi amalan ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bahkan dahsyatnya tidak hanya untuk akhirat kita, juga dahsyat untuk kehidupan dunia kita. Dan amalan itu adalah mendoakan kebaikan bagi orang lain secara diam-diam. Ya, mendoakan orang lain secara diam-diam. Nah, ini sesungguhnya amalan yang luar biasa, amalan yang sangat dahsyat. Walaupun untuk kehidupan sekarang ini doa diam-diam itu rasanya jarang dibahas. Justru kita dengan keadaan atau dengan keberadaan alat teknologi yang canggih, doa kita rasanya sulit disembunyikan dan bahkan seakan-akan harus ditampakkan. Dan memang sudah dunianya. Ya, kalau zaman dahulu ya jarang ada papan bunga baik dalam acara baik ataupun acara musibah. Nah, kalau sekarang ucapan selamat dan doa itu harus ditampakkan. Misalkan ada yang musibah, jadi ucapan bela sungkawa dan doanya itu dinampakkan dalam bentuk karangan bunga. Begitu juga kalau ada hari bahagia, misalkan hari pernikahan, ucapan selamat dan doa itu juga dinampakkan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi, memang sudah dunianya juga. Begitu juga ya di dalam dunia maya, memang tidak bisa disembunyikan lagi. Baik itu ucapan belasungkawa ataupun ucapan selamat di grup-grup WhatsApp itu memang harus terang-terangan kita berdoa. Padahal Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salah dengan doa terang-terangan, dengan doa kita sampaikan secara terbuka, itu tidak salah. Tidak salah. Tetapi kita jangan melupakan terkait dengan ibadah doa ini ada satu amalan yang sebenarnya sangat dahsyat. Apa itu? Tadi mendoakan kebaikan bagi orang lain secara diam-diam. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lihat betapa dahsyatnya keutamaan mendoakan orang lain secara diam-diam, kita lihat dulu hebatnya amalan doa ini. Amalan doa ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, sudahlah ringan amalan doa ini. Kenapa dia ringan? Karena memang amalan ini sudah menjadi watak manusia, sudah menjadi tabiat bawaan manusia sebenarnya itu. Ya, meminta atau bahasa kitanya yang dikenal dengan istilah doa itu. Kenapa demikian? Karena manusia ini Allah ciptakan serba kekurangan, serba keterbatasan, sehingga manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia butuh kepada orang lain. Nah, untuk memberitahu kebutuhan kepada orang lain, itulah meminta. Ya, itulah mendoa. Jadi kita manusia ini sejak lahir sudah terbiasa minta. Sejak lahir sudah terbiasa minta. Sayang ketika usia 1 tahun itu kita belum bisa ngomong. Kalau sudah bisa ngomong, jadi kalimat pertama yang kita omong itu pasti minta. Ma minta ASI, ma minta minum, ma minta baju, pasti itu. Iya. Kita memang sudah dari kecil sudah tabiatnya itu meminta, apalagi sudah mulai bisa ngomong. Ya, di usia 7 tahun, usia 6 tahun, sampai sekarang sampai tua pun kita ini tidak bisa lepas dari meminta. Nah, tabiat ini Allah jadikan sebagai salah satu bentuk ibadah, dan ibadahnya itu ibadah ritual, ibadah mahbub yang disebut dengan doa. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Hanya saja permintaan ini akan bernilai ibadah ketika tempat kita meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Lalu kemudian kegiatan kita meminta kepada Allah itu
dijadikan sebagai salah satu bentuk ibadah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Dan bahkan ibadah utama kita umat Islam, ya salat 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lainnya, setengahnya itu doa. Setengahnya doa. Karena Allah membagi solat itu menjadi 2 bagian. Sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtu as-salat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi solat antara untukku dan untuk hambaku itu menjadi 2 bagian. Jadi solat itu setengah untuk Allah, setengah untuk kita. Yang untuk kita yang mana? Wali abdi ma sa'ala. Setengah untuk hambaku itu adalah apa yang ia minta. Nah makanya secara bahasa definisi solat itu adalah doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat secara bahasa adalah doa. Karena memang doa adalah ibadah yang luar biasa. Dan di riwayat yang lain disebutkan, walaupun hadis ini dhaif, tetapi untuk fadilah amal tidak apa-apa digunakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah inti utama daripada ibadah. Hanya saja dalam berdoa ini Bapak Ibu, terutama berdoa untuk orang lain. Kalau berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk pasangan, berdoa untuk anak cucu menantu kita, nah, itu sudah jelas, sudah dapat dipastikan hampir 100% doanya itu yang baik-baik saja. Hanya saja Allah menginformasikan di dalam berdoa, manusia itu ketika berdoa kepada Allah yang diminta tidak selalu baik. Artinya ada kemungkinan dalam berdoa manusia itu meminta kepada Allah minta sesuatu yang tidak baik. Nah, minta sesuatu yang tidak baik ini berpotensi ketika dia berdoa untuk orang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan manusia ketika berdoa itu untuk kejahatan sama sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Nah, artinya ayat ini menginformasikan ketika berdoa manusia itu tidak hanya doa-doa yang baik yang dipintanya kepada Allah. Boleh saja ketika dia meminta kepada Allah, meminta sesuatu yang tidak baik. Nah, ketika seorang hamba meminta sesuatu yang tidak baik kepada Allah, Allah sifati hamba itu wa kanal insanu ajulan, dengan sifat ajul. Ajul itu tergesa-gesa, ajul itu ceroboh, ajul itu bisa juga diartikan dengan bahasa yang lebih kasar dengan terjemahan bodoh. Nah, Bapak Ibu, kalau mendoakan sesuatu yang tidak baik untuk diri sendiri rasanya jarang terjadi. Misalkan mendoakan diri sendiri mudah-mudahan tidak selamat, rasanya tidak pernah orang berdoa untuk dirinya. Ya. Atau misalkan mendoakan istrinya, mudah-mudahan istrinya sakit, cepat meninggal. Itu tidak ada itu rasanya itu. Ya. Atau mendoakan anak sendiri, mendoakan anak sendiri, dia minta anaknya jadi preman, jadi jabalan, tidak ada itu. Ya, tidak ada manusia berdoa yang buruk ketika berdoa untuk diri dan keluarga, apalagi orang-orang dekatnya. Hanya saja informasi Al-Quran ini setara, doa minta yang baik yang buruk itu setara kemungkinannya. Nah, kapan manusia itu mungkin mendoakan sesuatu yang buruk? Bahkan bukan saja mendoakan keburukan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun boleh jadi itu bisa saja terjadi dalam kondisi tertentu. Misalkan yang bersangkutan diuji oleh Allah dengan mengidap penyakit menahun, sudah 10 tahun terbaring di kasur, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, boleh jadi dia berdoa sesuatu yang buruk untuk dirinya. Kalau doa yang baik itu kan biasanya kita minta Allahumma qawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Baik, itu boleh, silakan saja.
Nah, ketika sakit sudah menahun, dia minta kepada Allah, ya Allah segera saya ini mati. Itu kan doa yang tidak baik itu. Ya, artinya punya potensi juga doa tidak baik itu ya diperuntukkan untuk dirinya sendiri walaupun itu jarang terjadi. Nah, kemungkinan besar doa yang tidak baik itu adalah mendoakan keburukan untuk orang lain. Perlu diingat, mendoakan keburukan untuk orang lain adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak suka hambanya ketika meminta sesuatu untuk orang lain dengan permintaan yang tidak baik. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa misalkan ayat 148. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul illa man zalim. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang. Termasuk ucapan yang buruk di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan mendoakan sesuatu yang tidak baik. Ya. Kecuali doa yang tidak baik terhadap orang lain itu diberi kelonggaran oleh agama illa man zalim. Kecuali bagi orang yang dizolimi. Jadi ketika seseorang dizolimi oleh orang lain, agama kita Islam memberikan kelonggaran. Ketika dia tidak berdaya menghindar dari perbuatan zolim, ya, atau membalas kezolimannya, dia hanya bisa berdoa. Itu dibenarkan secara agama. Makanya Nabi itu mengingatkan, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doa orang yang terzolimi. Karena doa orang yang dizolimi itu tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama membenarkan dengan catatan Bapak Ibu, walaupun kita dizolimi orang, disakiti orang, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dengan doa. Boleh kita mendoakan sesuatu yang tidak baik dengan catatan doa tersebut tidak boleh melampaui kadar perbuatan zolim orang kepada kita. Kalau berlebih, nah ini dilarang oleh agama. Bagaimana contoh misalkan doa kita itu melebihi dari kadar kezoliman orang kepada kita. Contoh, Bapak Ibu baru saja beli sendal jepit seharga 15.000. Nah, dibawa ke masjid, baru sekali pakai, mereknya belum sempat dicopot sendal jepit. Iya, dibawa ke masjid. Pas pulang, ya, hilang sendal jepit itu. Ya, hilang. Kan merasa marah kita, merasa tersakiti. Nah, di saat itu berarti orang tanpa kita ketahui siapa orangnya berbuat zolim kepada kita karena mengambil milik kita berupa sendal jepit seharga 15.000. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak baik untuk orang yang ngambilnya tadi karena dalam keadaan emosi. Apa doanya? Mudah-mudahan yang ngambil sendal saya patah kaki ditabrak truk. Itu doanya. Nah Bapak Ibu, kadar doa ini sudah melebihi dari kadar kerugian kita 15.000. Kita rugi 15.000. Yang ngambil tadi kalau patah kaki ditabrak truk, berapa kerugiannya? Bukan 15.000 itu. Bisa ratusan, bisa jutaan. Nah berarti doa kita melampaui kadar perbuatan zolim orang kepada kita, dan ini diharamkan kata Imam Al-Ghazali. Tercela kita, ya tercela. Nah jadi Bapak Ibu, walaupun dilonggarkan ketika kita dizolimi orang, disakiti orang, mendoakan sesuatu yang tidak baik bagi pelakunya, hati-hati jangan berlebih doa kita. Jangan berlebih. Jangan sampai kita ngatur Allah kadar balasannya. Jadi kalau kita mau berdoa, cukup saja kalau tidak bisa mendoakan kebaikan, tetapi kalau dapat mendoakan kebaikan itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Apa kecil kita pas keluar pintu masjid hilang sendal kita, alhamdulillah sendal saya hilang. Mudah-mudahan yang ngambil panjang umur, badan sehat, murah rezeki. Bisa Bu mendoa seperti itu? Nah, itu baru mantap. Tapi kan tidak semua kita mampu begitu. Iya. Apalagi kalau kecewanya berat. Contoh, misal Bapak Ibu punya mangga. Mangganya itu ada mangga besar itu kan, yang 1
buah itu bisa sekilo, sekilo setengah. Seminggu lagi mangga itu masak. Kebetulan anak kita yang sekolah di Jawa atau merantau di tempat lain itu 3 hari lagi pulang ke rumah. Jadi dibungkuslah mangga yang seminggu lagi masak tadi itu pakai kantong asoy plastik. Nah, posisi mangga ini memang di dalam pagar rumah. Cuman orang lain yang berdiri di pinggir pagar menjangkau tangannya dapat. 2 hari menjelang anak pulang, ini kita sudah siapkan niat ini. Lalamu anak inilah 6 bulan tidak pulang, mondok atau kerja atau dimanapun itu di Jawa. Ya. Nah 2 hari menjelang kepulangan anak, pagi ditengok mangga tinggal bungkus plastiknya lagi. Kira-kira kecewa enggak kita itu? Pasti kecewa, pasti marah. Kalau nak ngambil yang dibungkus kunian, kan yang lain ada, gitu kan? Banyak buah yang lain. Karena yang dibungkus itu memang kita siapkan untuk anak kita. Di saat itu kan kita marah, kita kecewa. Terucaplah doa. Apa bunyi doanya? Mudah-mudahan yang ngambil mangga saya itu sengsara 7 turunan. Itu kan berlebih doanya. Tercela kita, tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang dicela oleh Allah, saat kita merasa dizolimi, disakiti orang lain, cukup kita serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, ya balaslah orang yang menyakiti saya dengan balasan yang setimpal. Cukup segitu. Ya, untuk balasannya berupa apa jangan atur Allah, biarkan Allah saja. Kalau memang tidak mampu, kita mendoakan kebaikan saat kita disakiti oleh orang lain. Tetapi di saat disakiti orang lain kita mampu mendoakan dengan doa yang baik, itu luar biasa. Itu dah dahsyat. Iya. Makamnya itu juga memang makamnya itu tidak semua orang bisa sampai ke level itu. Mungkin Pak Imam kita bisa sampai level ke sana. Berat memang. Nah itu Bapak Ibu, kalau doa keburukan untuk orang lain sesuatu yang dicela, bahkan ketika kita disakiti. Nah sebenarnya yang dianjurkan oleh agama itu adalah ketika kita berdoa untuk orang lain, doalah orang lain itu dengan doa-doa yang baik. Nah Bapak Ibu, di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8, ke-9, ke-10. Nah ayat yang ke-10 ini bagi kami yang bapak-bapak itu hafal betul itu, ya, karena ayat ini sering dibawakan ketika khotib membacakan doa, dan ini bagian dari doa saat khotib membaca doa di khutbah kedua. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebenarnya ini ayat ini, doa ini potongan dari surah Al-Hasyr ayat 10. Pangkal ayatnya itu ada kalimat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, baru kalimat rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa. Pertanyaannya, orang-orang yang datang itu siapa? Mereka berdoa itu siapa? Nah, ketika menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Hasyr ayat 10, ayat 9, ayat 8 sebelumnya, sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menuturkan di dalam surat Al-Hasyr ini Allah memuji 3 golongan orang yang beriman. Dipuji oleh Allah. Berarti kalau dipuji oleh Allah, golongan ini hamba-hamba pilihan, hamba-hamba istimewa. 2 golongan kata beliau masanya sudah berlalu. Artinya tidak ada harapan bagi kita ikut bergabung ke dalam 2 golongan ini. Dan tersisa 1 golongan lagi. Siapa 2 golongan yang sudah berlalu masanya itu? Golongan pertama, lil fuqara'il muhajirina, kelompok muhajirin, sahabat muhajirin, ya, di mana mereka ini rela meninggalkan kampung halaman mereka, rumah mereka, harta mereka demi mempertahankan iman dan juga memperjuangkan Islam. Dan itu sahabat muhajirin itu terkenal luar biasa mulia. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelompok pertama ini waktunya sudah lampau. Orang-orangnya sudah ada dari tidak akan bertambah, tidak akan berkurang sampai kiamat nanti. Dan tidak ada harapan kita bergabung ke kelompok mereka karena sudah lewat waktunya.
Yang kedua, sahabat Ansor. Ya. Walladzina tabawwa'ud dar ayat 9 itu. Mereka-mereka yang menerima kedatangan sahabat Muhajirin itu dengan lapang hati, bahkan mereka perlakukan seperti keluarga mereka sendiri. Itulah sahabat-sahabat Ansor. Sahabat Ansor pun waktunya sudah lewat. Orang-orangnya sudah ditetapkan. Tidak bertambah, tidak berkurang sampai kiamat tiba nanti, dan kita tidak mungkin bisa bergabung kelompok Ansor. Baru kelompok yang ketiga kata Sa'ad bin Abi Waqqas, walladzina ja'u min ba'dihim. Kelompok yang ketiga orang-orang yang datang setelah Muhajirin, setelah Ansor. Nah, artinya ada kesempatan bagi kita untuk bergabung di kelompok ketiga ini. Dengan kriteria satu, ketika berdoa mereka tidak hanya meminta kebaikan untuk diri saja, tetapi juga meminta kebaikan untuk orang lain. Untuk orang lain itu di luar ibu bapak kita, di luar pasangan kita, di luar anak cucu kita, tetapi mereka seiman dengan kita. Nah, makanya diungkapkan dalam kalimat itu, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya, saya, ibu bapak, anak-anak kita itu kami. Wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami yang beriman, bahkan yang dahulu-dahulu pendahulu-pendahulu kami dalam beriman. Dapat disimpulkan karakter pertama mereka yang dipuji oleh Allah itu dalam berdoa mereka tidak hanya meminta kebaikan untuk diri dan keluarga, tetapi meminta kebaikan untuk saudara sesama iman yang lain. Kemudian yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillah. Jadi di dalam hati mereka itu tidak ada sifat iri, sifat dengki, sifat benci terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian mendoakan kebaikan bagi orang lain itu sesuatu amalan yang sangat dahsyat, sehingga bisa saja amalan ini mendatangkan pujian kepada Allah, dari Allah kepada kita. Kenapa berdoa orang lain itu menjadi dahsyat? Bahkan Bapak Ibu, ketika mendoakan orang lain itu dilakukan secara diam-diam, nah ini menjadi maha dahsyat. Ya, ada 3 keutamaan mendoakan orang lain secara diam-diam. 1, doa itu menjadi doa yang paling mustajab. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim terhadap saudaranya yang lain bi zahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, diam-diam saja dia mendoakannya itu, mustajabah. Doa ini sangat mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Ketika dia berdoa kepada orang lain, Allah utus malaikat rahmat berdiri di atas kepalanya. Setiap dia berdoa kebaikan untuk orang lain, malaikat itu mengaminkan. Lalu kemudian malaikat tersebut berkata, walaka bimislin. Dia mendoakan yang bersangkutan dengan doa yang sama apa yang didoakannya bagi orang lain. Nah, berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, 3 keutamaan mendoakan orang lain secara diam-diam. 1, doa itu menjadi doa yang paling mustajab. 2, orang tersebut sering didatangi oleh malaikat. Bapak Ibu milih, ibu-ibu milih sering didatangi malaikat atau sering didatangi jin? Tentu kita milih sering didatangi malaikat yang mana dulu Pak Ustaz? Jangan malaikat Israel, malaikat itu kan banyak, itu malaikat Israel aja. Tentu malaikat rahmat yang datang ini, bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel jangan dulu, gitu kan? Ya, jadi itu keutamaannya. Caranya gimana kalau kita supaya sering didatangi malaikat, sering-sering mendoakan kebaikan bagi orang lain diam-diam. Diam-diam itu bagaimana Ustaz? Sampai kita mati, sampai orang itu mati, tidak pernah tahu orang itu kita mendoakannya, baru diam-diam. Jangan pula nanti, dua malam tahajud itu saya mendoakan ini Pak Siano itu. Berarti tidak diam-diam itu. Jadi doa diam-diam itu rahasia, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Itu keutamaan kedua dan sering didatangi malaikat. Yang ketiga keutamaannya, kalau kita mendoakan diam-diam orang lain itu, ya, kita didoakan oleh malaikat. Wala kabimisdin. Jadi malaikat mendoakan dengan doa yang sama, ya, seperti yang kita doakan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, amalan ini menjadi amalan yang, ya,
sering dilakukan oleh para ulama salafus saleh, bahkan para sahabat Rasulullah. Seperti misalkan sahabat Abu Darda, diceritakan oleh istri beliau setelah wafat Abu Darda. Ini ada di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Jadi istri beliau bercerita kebiasaan sahabat Abu Darda semasa hidupnya dulu. Setiap hari Abu Darda itu tidak kurang 300 orang sahabatnya didoakannya. Bahkan doa itu beliau lakukan di dalam sujudnya. Ya, 300 orang. Jadi doa orang lain itu bukan doa umum. Kalau doa umum mungkin setiap hari kita. Doa umum itu apa? Walijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itulah doa umum itu. Bukan doa itu. Tetapi doa spesifik. Ya. Kita tujukan doa itu khusus, bahkan kita sebutkan namanya. Maka menjadi evaluasi bagi kita, kira-kira selain ibu kita, selain ayah kita, selain istri suami kita, selain anak cucu kita, sudah berapa nama orang lain yang pernah kita doakan, yang kita sebutkan namanya di dalam doa kita. Ya, dan ini menjadi amalan luar biasa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir amalan ini ternyata ya diamalkan juga oleh orang di luar Islam. Jadi Pak Haji, Pak Mahyudin, saya pernah ditanya oleh jamaah. Ya. Ustaz katanya, dulu ketika saya masih tugas di Jakarta, saya berteman dengan non-muslim, seorang Cina, ya Chinese. Kemudian dia salah satu pengusaha properti ternama di Jakarta, tidak disebutkan namanya. Ya. Waktu saya berteman, ada satu ilmu yang diajarkan kepada saya. Tapi ilmu itu tidak saya amalkan karena ini dari non-muslim, dari Cina, gitu kan. Saya iyo-iyokan saja. Apa ilmunya? Keceknya. Selama hidupnya dia orang Cina. Selama hidupnya dia itu tidak pernah kalau berdoa itu meminta untuk dirinya, tetapi kalau berdoa itu selalu meminta untuk orang lain. Dan salah satu kebiasaannya yang sering dia lakukan, di tengah jalan ketemu orang susah, dia doakan. Ketemu orang pemulung, dia doakan orang pemulung dengan cara dia. Dan yang paling sering katanya, setiap melihat ada bangunan yang mangkrak, ya ada bangunan baik itu ruko, baik itu apartemen yang mangkrak, tak jarang dia berhenti. Lalu dia doakan bangunan yang mangkrak itu. Tidak tahu siapa yang punya itu, yang penting dia berdoa dengan cara dia, meminta supaya bangunan ini bisa diselesaikan dengan baik. Itu kebiasaannya. Dan ilmu itu yang diberikan kepada jamaah yang bertanya kepada saya itu. Cuman kecil jamaah ini kan ini dari orang Cina, ya saya iya-iyakan saja. Ternyata Bapak Ibu, anjuran mendoakan kebaikan untuk orang lain itu ya anjuran agama kita. Ya dalam hadis itu ya bizahril ghaibi, mendoakan orang lain dari kejauhan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Nah, lalu pertanyaannya, kalau memang ini ajaran agama kita, ketika diamalkan oleh orang yang bukan Islam, apakah itu berfaedah? Saya jawab begini, syariat Islam itu bukti kalau syariat Islam itu rahmatan lil alamin. Ada ajaran-ajaran Islam yang ketika diamalkan oleh manusia tanpa lihat keimanan dan keyakinannya, itu berfaedah baginya. Kapan? Ketika ajaran Islam itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu berlaku umum itu. Tapi syariat Islam itu kalau berkaitan dengan urusan akhirat, urusan surga, urusan neraka, urusan pahala, baru syariat Islam itu yang inklusif, berlaku hanya untuk orang yang beriman. Cuman kalau ajaran Islam itu yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia, ketika diamalkan oleh orang lain, walaupun dia bukan orang Islam, berfaedah juga. Salah satu contoh yang sering kita ketahui adalah amalan sedekah, kan? Amalan sedekah itu orang-orang barat, pengusaha-pengusaha barat itu banyak yang mengamalkan amalan ini. Karena semakin mereka bersedekah, semakin mereka keluarkan sebagian dari hasil usaha mereka, semakin maju ya, usaha mereka. Itu kalau sering kita dengar. Nah, ternyata dari cerita jamaah ini
mendoakan kebaikan orang lain walaupun dia bukan non-muslim berfaedah juga untuk mereka. Nah, bayangkan bagi bapak ibu, orang non-muslim saja mengamalkan syariat ini, diam-diam mendoakan kebaikan bagi orang lain, berfaedah bagi mereka, apalagi bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula nanti ya mendoakan tetangga kiri kanan kita kalau tidak bulan puasa, bulan Idul Fitri, tidak mendoa gitu untuk kawan kita, tetangga kiri kanan kita. Dan itu pun orang lain itu kita doakan karena nyembelih ayam. Ya, dan doa kita pun cuma numpang doa Pak Imam. Nah, kalau tidak ada kawan kita tetangga kiri kanan doa masuk tidak kita doakan tetangga kiri kanan kita. Jangan sampai begitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian mari kita amalkan. Diam-diam kalau ada tetangga kiri kanan kita lagi menghadapi masalah, banyak masalahnya itu. Masalah kesehatan, diam-diam dalam sujud kita atau berdoa kita, ya Allah angkat penyakitnya, ya Allah sembuhkan orang itu. Diam-diam saja, tidak usah dikasih tahu. Masalah rumah tangga misalkan, cekcok antara suami istri, diam-diam kita, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah rukun damailah sianu Pak Sianu. Ya, atau masalah keuangan, ya Allah lapangkan rezekinya, ya Allah mudahkan rezekinya. Diam-diam saja kita doakan tanpa memberitahu, dan ini akan menjadi amal yang luar biasa. Boleh jadi kalau kita tulus ikhlas karena Allah, amalan ini mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita seperti yang dijelaskan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Bapak Ibu, barangkali ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ya bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.